Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ja'ala salata min abdali a'malil mar'i asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa sabil akhyar adada na'amillahi wa ifdalihi amma ba'du. Alhamdulillah tahdus bi nikmah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal untuk di akhirat, tempat yang abadi, tempat yang tidak akan ada akhirnya. Dan alhamdulillah memang Allah sudah memberikan kepada kita itu berbagai nikmat. Salah satunya istiqomah ya. Masya Allah, istiqomah itu berat ya, istiqomah itu. Nah, kenapa? Karena Allah selalu menguji sampai kita tahu. Allah tahu bahwa siapa yang mujahid, yang sungguh-sungguh, wasabirin, dan siapa yang sabar, dan siapa yang tidak sungguh-sungguh, siapa yang tidak sabar, itu diuji oleh Allah ya gitu. Ujiannya dengan macam-macam. Ada main bola, itu ujian berat tuh, ujiannya tuh. Hujan, itu ujian berat tuh. Itu guludugan, alhamdulillah hujan itu kan. Capek. Wah, itu ujian tuh banyak sekali ya. Masya Allah ya Karim. Nah, tapi memang tidak mudah ya ketika kita ingin bahagia. Tidak mudah ketika kita ingin sukses, itu pasti berat sekali ya tantangannya. Makanya jelas Allah sudah menentukan bagaimana sih cara supaya kita bahagia, supaya kita sukses ya. Jadi sukses menurut Al-Quran, aduh keren. Jadi bagaimana sih sukses menurut Al-Quran? Ya kita sering ya membahas hal ini banyak sekali ya dalam Al-Quran, kiat untuk sukses. Salah satunya dalam surah Al-Mu'minun ya, surah Qad aflahal mu'minun ya. Qad itu nyata, pasti. Aflah itu bahagia, sukses ya. Jadi aflah itu bahagia, sukses, paja ya. Paja itu bahagia. Nah, siapa al-mu'minun? Jelas orang yang iman, jelas orang yang yakin, yang percaya. Jadi intinya ingin bahagia itu jelas harus iman, percaya. So, kalau seseorang tidak percaya akan pahalanya ngaji, nggak mau ngaji. Kalau kita tidak percaya bahwa pahala sodakoh itu hebat, tidak akan sodakoh. Yang pertama iman ya. Makanya qad aflaha itu al-mu'minun. Al-mu'minun yang bagaimana? Kan dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Mu'minun itu al-mu'minun yang bagaimana? Yang pertama itu justru alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi yang pertama itu justru, yang pertama itu kunci gerbang pertama untuk menjadi kita bahagia itu yaitu sholatnya yang khusyuk. Itu banyak sekali makna khusyuk di sini. Salah satunya mufasir itu menyebutkan mutawaddi'un. Ya. Jadi gimana caranya kita supaya khusyuk? Satu, hudurul qalbi. Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama hudurul qalbi. Yang pertama itu menghadirkan hati. Jadi kalau sholat tidak menghadirkan hati, ya bagaimana kita disebut khusyuk? Jadi kalau ingin khusyuk itu, ya jelas satu, yang pertama itu hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu menghadirkan hati. Gini, ketika disebut hudurul qalbi, Imam Al-Ghazali itu menyebutkan menyatukan antara mulut, lisan, otak, hati ya, itu disatukan semuanya. Ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar menurut mulut, maka pikiran kita kebayang kebesaran Allah. Hati kita mengagungkan kebesaran Allah gitu. Jadi nggak akan mungkin khusyuk kalau kita tidak hudurul qalbi gitu. Hudurul qalbi itu menyatukan keseluruhan barisan. Jadi ketika kita gerak A, maka pikiran juga A, maka ucapan juga A gitu. Nah, gerak, ucapan, pikiran, hati itu sama, selaras, itu disebut hudurul qalbi itu. Ya, itu khusyuk namanya. Yang kedua tafahum, paham.
Ketika kita ingin disebut khusyuk sholat itu harus tafahum, paham. Paham apa? Satu, paham maknanya, lafadznya, makna lafadznya. Yang kedua, makna hikmah daripada gerakan sholat itu sendiri. Apa sih hikmah daripada mengangkat tangan? Apa sih berdiri itu? Apa sih ruku itu? Dan seluruhnya. Kalau tidak tahu, itu sulit untuk khusyuk. Ya. Nah, maka yang ketiganya harus ta'dim. Ta'dim itu mengagungkan. Inilah beda nggak menghormati dengan ta'dim. Itu sebetulnya agak beda ya. Ini kalau secara global beginilah. Akhlak dengan tasawuf itu beda nggak? Beda ya. Kalau akhlak itu apa? Itu lebih ke fisik itu. Kalau akhlak itu, contoh misalkan misalkan kita ke guru cium tangan tuh. Misalkan itu akhlak atau tasawuf? Akhlak. Kalau tasawufnya bagaimana? Hatinya mengagungkan, ajrih gitu. Haibah. Tapi kan kadang orang misalkan cium tangan aja gitu. Itu hanya akhlak. Belum ke tasawuf. Kalau tasawuf lebih ke hatinya. Hatinya itu mengagumkan, ajrih gitu. Wah, haibah gitu. Malu gitu. Nah, itu disebut dengan tasawuf ya. Jadi tasawuf itu mengolah hati. Tapi kalau sekarang itu tasawuf itu identik dengan tarekat ya. Tarekat itu diidentik dengan dikir gitu, bukan mengolah hati lagi gitu. Jarang sekarang itu tarekat itu mengolah hati, jarang. Kecuali kalau tarekatnya memang sudah paten, sudah hebat lah gitu. Tapi kepada umumnya gitu, masyarakat yang bertarekat itu justru ke dikirnya, bukan ke akhlaknya, bukan membina akhlaknya gitu. Padahal sebetulnya membina akhlaknya gitu. Makanya maaf sekali, sering gitu misalkan dia dikirnya hebat, terus ketika pas sholat kadang-kadang gitu pas sholat tidak suci pun caru deh gitu nya, karena banyak gitu nya. Misalkan di luar gitu kan hanya koran hanya apa gitu, kadang-kadang yang udah kotor dar aja kan gitu. Kan itu kurang etis juga kan gitu. Sebetulnya bukan seperti itu dulu aslinya. Tarekat itu memang akhlak di tasawuf ya gitu. Wis keren nih. Ya. Nah itu tasawuf ya. Nah itu jadi ta'dim. Ta'dim itu hati itu. Ya. Dan ada orang assalamualaikum ta'dim. Nah, ada assalamualaikum. Itu hanya hormatan aja itu. Ada dengan assalamualaikum gitu ta'dim. Itu tasawuf itu ta'dim. Jadi dalam sholat itu harus ta'dim. Bukan hanya tunggu, tapi hati kita yang ta'dim itu hati gitu. Tidak membuat orang lain iri, tidak menyakiti hati orang, mungkin dia menutup itu termasuk tasawuf. Tasawuf itu akhlak kan tadi intinya. Tasawuf itu intinya akhlak. Justru orang yang tasawuf itu sangat hati-hati. Jangankan orang, semut aja nggak mau dia mematikannya gitu. Orang tasawuf itu seperti itu sebetulnya aslinya itu. Ya, jadi jangankan orang, hewan apapun dia nggak mau mematikannya gitu. Bahkan saya ingat waktu dulu ketika kecil tuh SD kelas 3, kelas 4-an gitu ya. Kan banyak nyamuk di masjid tuh. Saya ada nempel tuh, pak gitu. Yang nempel di ini. Kata mama itu, ingat itu Ustaz Syafi'i ya. Jangan, kasihan. Nanti gigit. Justru kalau ditepuk gitu kan ngabro bisa gigit. Kalau diam di situ enggak, udah diam aja gitu. Nyamuk aja yang senang biasa, yang kan kalau nyamuk bolehlah secara umum kan boleh, karena apa? Karena suka menyakiti kita, boleh ditepuk. Ya jangan, kasihan gitu. Itu sampai bukan dibuat-buat, memang dia gitu sayang, sangat sayang gitu ke hewan, ke apapun gitu. Mumpung ingat semut gitu ya. Saya di kamar desa itu saluran airnya selalu ada semut. Selalu ada semut gitu ya. Jadi begitu kita tadinya dia kesilam kan, silam. Kan kita mau, saya pernah sih gitu ya pungutin terus, lama bosan juga. Ini semut itu kan kayak berburu cacing kecil dalam got itu. Saya bilang, emang itu aneh gitu, semut akhir zaman gitu, udah kayak dulu ya. Dulu kan semut zaman Nabi Sulaiman soleh-soleh gitu ya. Soleh. Tahu ini bahaya gitu kan, dia ngasih tahu temen aja di sini.
nanti ada tentara Sulaiman lewat, kamu semut kamu nggak tahu itu kan saluran air gitu kan, tiap itu diguyur gitu ya, selalu ada di situ. Jadi gimana tante? Mesti aja tapi juga nggak mungkin. Sebetulnya secara fikih sih nggak apa-apa. Apapun yang akan merusak kita, ya apapun yang menyakiti manusia itu diperbolehkan untuk dibuang atau dimatikan sebetulnya. Tapi ini kan tadi ceritanya tasawuf. Jadi tasawuf itu sebisa mungkin gitu ya. Sebisa mungkin kita bagaimana caranya supaya tidak mematikan gitu. Sebisa mungkin. Tapi kalau tidak bisa ya misalkan di saluran ya di banjirnya memang gimana, tidak susah gitu, diambil satu-satu susah gitu ya. Nah, maka lihat aja contoh misalkan salah satu ulama ketika dia misalkan mau minum ada lalat gitu. Kan biarinlah cina minum dulu, setelah itu dicelupkan set gitu. Karena kata Nabi si lalat itu di sayap satunya ada racun, di sayap ada penawarnya. Jadi kata Nabi ketika masuk ke sini lelepkan dulu baru dikeluarkan dulu, jangan dikeluarkan dulu, kemudian dibersihkan lagi si sayapnya, dia terbang lagi gitu. Kamu susah kan bersihin sayap? Enggak, maksudnya gitu aja supaya enggak terlalu basah lah gitu. Kita sikat. Ya, hebat gitu. Saking tasawuf memang lembut, gitu tasawufnya. Nah itu. Entuh kan sekadar aja gitu. Kalau dilakukan lami mah karunya kayak kekerebekan gitu, kekerebekan. hanya dicelupkan aja gitu ya. Ya itu takdim ya. Jadi kita ketika nggak mungkin khusyuk ketika tidak ada takdim. Jadi takdim itu hati itu. Ya, contohnya ketika ginilah namanya takdim itu, ini kalau ke presiden kan kita nggak terlalu takdim ya. Tahu kita lah ingat misalkan kalau kita itu zaman kerajaan, bagaimana takdimnya ke raja gitulah. Hati kita gitu. Kan ke presiden nggak terlalu ya gitu ya, nggak gitu. Kalau dulu mah kan jangankan ke presiden, ke kubu aja kubu itu kalau sekarang sepangkat kepala desa kan dulu itu penguasa wilayah kan takdimnya gitu, matak disebut raden. Kan dulu mah kan anak kubu raden itu gitu. Nah, gitu ya, Masya Allah ya Karim. Nah itu takdim. Jadi ketika sholat itu nggak mungkin khusyuk kecuali takdim. Ya. Nah setelah takdim apa? Di situ juga harus ada haya, al-haya, malu. Jadi ketika kita sholat tuh malu di hadapan Allah, gitu. Malu gitu. Nah kalau tidak ada al-haya, susah juga kita bisa khusyuknya gitu. Nah, jadi harus ada haya. Haya itu malu gitu di hadapan Allah gitu. Makanya orang, ada sebagian ulama dia tidak mau berdoa, tidak mau apa karena malu. Kenapa malu? Rezeki yang sudah diberikan atau nikmat yang sudah diberikan terlalu banyak. Dia belum bisa mensyukuri, kemudian dia tidak berani untuk meminta lagi. Kenapa? Karena malu gitu. Ada sebagian orang yang menekankan kepada malu. Ya, jadi tasawuf itu biasanya beda-beda tuh tekanannya itu, ada yang haya yang ditekankan, ada yang mahabbah, cinta gitu. Seperti Robiatul Adawiyah kan yang ditekankannya mahabbah, cinta ya gitu. Nah, oke, jadi yang pertama yang akan aflah, yang akan bahagia, yang akan sukses, yang akan faza, fauzan azima, bahagia yang benar-benar bahagia, yang pertama adalah alladzina hum fi sholatim khasyi'un. Khusyuk salatnya. Ya. Jadi bukan hanya ucapan tanpa dasar yang menyebutkan perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu bukan tanpa alasan, memang banyak ayat dan hadisnya yang menyebutkan, salah satunya ini. Itu. Jadi qad aflahal mu'minun, akan bahagia, akan sukses, akan fauzan adzim, akan bahagia. Di sini disebut aflah itu bukan hanya batin, tapi dohir. Jadi bahagianya itu bahagia dohir dan batin, gitu. Bukan aflah itu bukan batinnya bahagia sanajan teboganan, bukan seperti itu. Aflah itu justru batinnya dohirnya semuanya, gitu.
Makanya Nabi kan pernah menegur seseorang ketika dia, ya Allah, biarinlah aku mah di dunia mah sakit juga nggak apa-apa, yang penting di akhirat aja nggak ke neraka, nggak sakit gitu. Maka ditegur oleh Nabi. Kenapa kamu nggak membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu kan kebaikan. Kebaikan itu yang namanya baik lah. Baik dunianya, baik akhiratnya, senang dunianya, senang akhiratnya. Jauhkan dari api neraka, dijauhkan dari bencana kan gitu. Inginnya seharusnya seperti itu. Ya. Dan kalau khusyuk itu secara kata artinya apa? Secara kata. Beda, banyak maknanya. Satu, khusyuk itu tunduk. Yang kedua tadi khusyuk itu mutawaddi', tawaddu', ajrih, sopan lah gitu. Termasuk fokus. Itu juga khusyuk. Jadi banyak makna khusyuk dalam arti bahasa. Ya. Dalam arti bahasa itu banyak. Ya. Tapi ada yang menyebutkan khusyuk itu silatun, nyampai. Silatun apa? Silaturahmi. Silatun teh apa? Nepungkeun. Nyantel. Kita nyantel, nyambung dengan Allah gitu. Ketika kita sholat, yang disebut khusyuk itu nyambung yang Allah tuh. Dialog, munajat gitu. Bukan gini, pas Allahu Akbar nyambung telakah pasar, nyambung ke pekerjaan, nah nyambungnya gitu ke sana. Kita nyambungnya sesilatunnya ke Allah. Itu silatun. Nah, ada yang menyebut khusyuk itu silatun. Ya. Ada yang menyebutkan hanya tunduk saja gitu. Itu khusyuk. Ya, jadi banyak varian maknanya gitu. Nah, yang kedua setelah khusyuk apa? Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, dia itu sudah mampu menghilangkan lagwi. Lagu itu apa sih? Sia-sia. Jadi kalau orang yang ingin sukses, tinggalkanlah hal-hal yang sia-sia. Gitu. Yang boleh itu aing-aing. Sia-sia tinggalkan. Jadi yang nggak ngerti nggak apa-apa. Sia-sia awannya gitu. Jadi yang sia-sia itu janganlah gitu. Pokoknya yang nggak ada manfaatnya gitu ya, sia-sia itu. Contoh, makanya Nabi itu pernah menegur ada seorang pemuda itu pagi-pagi itu diharudum gitu. Diharudum pakai sarung. Kata Nabi, aduh itu anak-anak muda gitu seperti gitu. Ayo bekerja gitu. Apa kita baca harudum gitu. Aing ngarokok, ngopi, sia-sia tanya. Ante menurutnya temannya. Menikmati hidup. Berkaitan dengan khusyuk tadi, ketika kita dalam sholat, misalnya kita pas ruku kan baca subhanallah, tapi kita nggak mengartikan subhanallah, tapi kita mengingat nih, oh ini gerakan saya karena Allah. Nggak apa-apa. Yang penting silatun aja, nyampai aja ke Allah gitu. Pokoknya nyambung aja ke Allah gitu. Jadi semuanya sandarkan ke Allah gitu. Itu ya khusyuk gitu ya. Jadi ada itu kiat untuk khusyuk itu mungkin dia melihat lafadznya, memaknai lafadznya gitu. Atau misalkan hanya lafadznya aja, misalkan diperhatikan lafadznya, bisa jadi disebut khusyuk karena nyambung gitu ya. Kemudian maknanya, kemudian mengagungkan takdim tadi gitu. Ya, apa saja silahkan, atau ada yang ingat dosa, nggak apa-apa gitu. Silahkan, yang penting nyambung aja dengan Allah gitu. Kalau saya sih lebih cenderung memang nyadar gitu. Kita sedang menyebutkan apa, kita sedang gerak apa, kita sedang apa, itu nyadar aja gitu lah. Gitu. Lebih cenderung gitulah ya. Nyadar itu. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi muridun. Ini yang sia-sia itu kadang-kadang kita itu penafsirannya kadang-kadang ya kurang pas ya. Apalagi yang dosa ya udah jelas ya. Kalau dosa itu kan kemarin kita bahas Nabi Adam saja kan semuanya yang fasilitas di surga diperbolehkan, tapi di stop ketika berbuat dosa. Artinya tidak nurut ke Allah. Bukan berdosalah tuh, tengagugu lah ke Allah. Kata Allah jangan mendekati pohon ini. Laka dimakan buahnya kan itu. Tengagugu lah gitu. Enggak nurut aja. Langsung kan cut. Makanya kita pun kalau jangankan yang dosa, yang lagwi aja.
yang sia-sia saja. Nah, makanya dalam hadis kan tarku ma la ya'ni, tinggalkan olehmu segala sesuatu yang tidak bermanfaat untukmu. Mau beli ini, tidak manfaat, jangan. Mau bekerja ini, tidak manfaat, jangan. Mau mengucapkan ini tidak manfaat, jangan, gitu. Itu anil lagwi itu, yang sia-sia gitu. Makanya kenapa maaf sekali para ulama itu sangat keras terhadap misalkan reriungan itu para ruguh gitu. Ngariung gitaran gitu, ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena lagwi gitu, lago gitu. Perbuatan yang lago gitu, enggak ada manfaatnya gitu. Kalau ada manfaatnya silahkan. Nah, yang kedua itu, jadi setelah sholat khusyuk, maka ini salah satunya hikmah dari sholat juga ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar ya. Nah, sholat itu salah satunya meninggalkan fahsya wal munkar. Jangankan fahsya dan munkar, lago saja udah harusnya ditinggalkan gitu. Nah, lago itu. Tapi yang disebut dengan di sini lago itu apa sih? Boleh misalkan bicara, ucapan yang sia-sia nggak ada manfaatnya, lago itu juga. Misalkan perbuatan atau apa saja gitu ya, disebut lago. Mu'ridun harus ngabalirnya. Nah, selanjutnya walladzina hum lizakati fa'ilun. Walladzina hum, dan mereka lizakati fa'ilun, terhadap zakat dia menunaikan zakat. Nah, di sini satu, sholat itu hablum minallah. Yang kedua apa? Anil lagwi mu'ridun, segala sesuatu yang sia-sia itu bisa yang sosial bentuknya, atau tapi kebanyakan sosial sih sebetulnya anil lagwi. Yang ketiga ini lebih ke sosial lagi, walladzina hum lizakati fa'ilun, itu zakat, sodako, infak, fa'ilun, ini udah sosial lagi. Jadi sebetulnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang sosial. Salah satunya mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs itu apa? Menjaga jiwa, menjaga diri. Itu dalam Al-Quran itu lebih daripada 56% menerangkan tentang mujahadatun nafs. Apa itu? Menjaga jiwa. Mujahadun nafs misalkan sabar, atau lagi yang mujahadatun nafs itu nahan marah gitu. Nah, itu mujahadatun nafs itu ya. Menjadi mujahadatun nafs itu mata ada seorang sahabat, ya Rasul, ada nggak jalan tol untuk ke surga? Kata Rasul, banyak. Apa ya Rasul? Aku ingin mengamalkan la tagdob walakal jannah. Jangan marah, kamu surga. Gitu. Kenapa Nabi tahu dia itu pemarah? Maka yang di itu adalah tagdom katanya. Karena Nabi tahu orang itu orang pemarah. Jadi Nabi itu menjawabnya itu amal yang paling utama itu apa yang dia kekurangannya. Jadi yang intinya perbuatan yang paling baik itu bisa memperbaiki kekurangan kita, kesalahan kita, itu yang paling baik. Kan ada seorang yang sholatnya agak lalai, kata Rasul apa? As-sholatu fi waqtiha, sholat tepat waktu. Ada seorang lagi, ya Rasul apa lagi? Jihad fisabilillah. Ada seorang lagi, birrul walidain gitu. Jadi apa kekurangan dia, itu yang diperbaiki oleh Rasul gitu. Jadi kita saja yang ada di sini mungkin saja amal yang terbaik untuk kita belum tentu sama. Kita misalkan pemarah, tapi sekarang bisa nahan marahnya, itu bisa. Itu yang terbaik untuk kita gitu. Jadi apa yang kita malas, yang kita jelek, itu yang diperbaiki gitu. Itu yang terbaik gitu. Di zakati walladzina hum li furujim hafidun. Yang keempatnya menjaga farji. Farji di sini ada makna dua ya. Makna dua itu gini. Furuj itu kehormatan. Kehormatan itu. Jadi menjaga kehormatan, termasuk menjaga kehormatan diri, gitu, harga diri. Ya. Jadi menjaga harga diri, menjaga kehormatan sampai menjaga kemaluan, itu kan harga diri, gitu. Nah, jadi harga diri dijaga oleh kita, itu menjaga harga diri itu kunci sukses. Kalau kita misalkan punten minta, kayak sahabat waktu ke Nabi, ya Rasul, Abi minta ini, kan gitu. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga dirinya,
tidak minta-minta, Allah akan menjaga dia, gitu. Jadi menjaga diri itu Masya Allah karenanya bagus sekali ketika kita menjaga diri, jangan mau diberi oleh orang lain gitu, jangan berharap gitu. Tapi kita itu Masya Allah karimnya, oh ternyata ya yang dapat makan gratis itu orang yang dapat keep ya gitu. Orang-orang yang enggak, oh, kalau saya enggak, nah itu berharap berarti jangan berharap lah gitu ya. Kenapa ya saya enggak dapat apa BLT jangan berharap ke manusia lah gitu ya itu. Oke. Ya, itu kehormatan, termasuk tadi kehormatan menjaga diri kita dari hal-hal yang tercela. Bahkan salah satunya katanya ya, kata ulama itu sampai gini di tasawuf ya, dalam tasawuf makan sambil berdiri saja itu teboga harga diri, tidak punya harga diri. Makan sambil bicara, sambil berdiri, makan di pinggir jalan itu kata Nabi, janganlah kalian makan di pinggir jalan gitu. Makan yang di warteg, bukan warteg itu ya, yang pinggir jalan lah gitu ya. Kaki lima itu kan orang yang punya harga diri mah nggak mau gitu. Dan dulu mah kan terkenal, maksudnya dulu mah kan kotor, yang maaf jualannya itu jualan sisa gitu, BS mun roti bubuk-bubukna gitu ya. Makanya kata Nabi kan janganlah kalian membeli bubuk-bubuk roti kemudian kamu jual lagi, itu menghinakan dirimu gitu. Kalau sekarang mah sebitan itu engkol ya kan, di pasar itu suka disebit ya, suka diambil kan, bukan mau dibuang oleh dia makan, tapi suka ada yang beli nih, dipakai bala-bala gitu. Nah itu dicaci maki oleh Rasul gitu. Janganlah gitu kamu ingin dapat untung besar gitu ya, dia belinya seperti itu. Termasuk kan ayam juga misalkan, atau apa misalkan lah gitu, belinya seperti ini. Tapi kan sekarang itu termasuk riba juga kan ya. Lagwi juga ya, misalkan dicampur sekarang tuh buah-buahan, misalkan kalau jenisnya itu buah yang manis dengan buah yang hasum dihijikeun campur jual, agak murah miring sedikit gitu. Nah itu juga hati-hati. Nah itu tidak menjaga kehormatannya. Hafidun illa ala azwajihim, kecuali kepada azwajnya, kepada istri-istrinya, au mamalakat aimanuhum, atau kepada hamba sahayanya gitu. Nah di sini au mamalakat aimanuhum dulu sempat rame ya. Yang di Jawa itu siapa tuh doktor itu? Bukan, yang doktor itu yang disertasinya itu memaknai au mamalakat aimanihim. Ya, di kampus mana tuh? Dia di Malang ya, itu nilainya itu 4 tuh disertasinya. Ini menafsirkan au mamalakat aimanihim. Kata dia au mamalakat aimanihim itu dulu kan hamba sahaya. Ini intinya untuk apa? Nikah itu kan salah satu hikmah menurut dia tuh. Salah satu hikmah itu nikah itu adalah mencegah jinah. Maka kalau kita tidak bisa nikah dua, maka boleh auma malakat aimanihim katanya. Di sini kan auma malakat aimanihim itu dulu aslinya itu kan hamba sahaya. Kan enggak nikah kan hamba sahaya dulu gitu. Diperbolehkan, halal kan gitu. Nabi juga kan punya. Salah satunya apa? Maria itu kan hamba sahaya gitu. Nah, dia pahami auma malakat aimanihim itu secara teks. Pemaknaannya secara teks. Secara teks auma malakat, ma itu sesuatu, malakat yang dimiliki, aimanihim di tangannya. Jadi boleh kita berhubungan dengan istri, dengan kekasih katanya. Kan kekasih mau sama mau itu ada di tangan kita katanya. Pembantu kita itu kan sampai rame gitu. Karena memaknai secara teks. Kan secara teks sendiri auma malakat aimanihim itu sesuatu atau segala sesuatu yang dimiliki oleh tangannya, dikuasai oleh tangannya. Pacar kan sama katanya. Berarti boleh gitu. Oh, ramai itu. Di kalangan akademik juga nih. Nah, kita sebetulnya tidak bisa membantah secara nafsu. Itu harus dibantah dengan kalau akademisi kan itu dibantah dengan akademisi lagi.
disertasi lagi, artinya dengan teori lagi. Teorinya oke, itu penafsiran secara tekstual. Padahal penafsiran itu bukan hanya tekstual tapi kontekstual. Dalam kontekstual di sini dulu dalam asbabun nuzulnya atau misalkan dalam sejarah dulu, budaya dulu, ini bukan sesuatu, bukan pacar tetapi hamba sahaya, sedangkan hamba saya sekarang sudah tidak ada. Maka auma malakat ini salah kalau di tafsiran kekasih atau yang mau dibeli gitu. Kan ada dibeli bukan kekasih tapi ya dibelilah gitu. Dikontrak gitu. Nah, itu auma malakat kata dia. Nah, itu bisa dibantah lagi dengan akademisi lagi. Itu pemaknaan lagi gitu. Nah, itu rame dulunya. Fa innahum ghairu malumin faman ibtaga wara dzalika fa ulaika humul adun. Nah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang-orang yang akan bahagia itu yaitu memegang amanah. Tepat janji. Ketika dia sudah janji, ya. Oke, contoh sekarang pemerintah sekarang yang mau sekarang kan janjinya banyak ya. Kesehatan gratis. Sekolah negeri gratis. Gratis apa lagi? Makan mah katanya sekarang diralat lagi yang miskin aja katanya. Dan anak SD saja. Karena 10 tahun kita dididik dengan kebohongan. Ya. Nah itu berarti tidak amanah. Wa ahdihim kan di sini orang yang akan bahagia itu satu amanah. Itu dia akan amanahnya. Kan kalau amanah itu terpercaya. Gitu. Apapun mau kita contoh misalkan sekarang ini kita dikuasakan untuk memegang keuangan dalam bangunan ini. Itu harus amanah. Jangan sampai dan geus ka urang ieu kumaha urang we, enggak gitu. Gitu. Jadi harus amanah gitu. Sekecil apapun ini uang masyarakat. Ketika uang masyarakat itu lebih berat ya. Kenapa lebih berat? Karena minta izinnya harus ke seluruhnya. Gitu. Contoh maaf misalkan punten ini kenceleng misalkan. Kenceleng kan masyarakat tuh. Ketika kita untuk pribadi dipakai untuk pribadi, itu harus minta izin ke seluruhnya dulu. Boleh nggak dipakai ini gitu. Boleh pakai yang gini nggak gitu. Tuh. Makanya kenapa ketika masjid tidak boleh dijual? Karena ini milik umum. Minta izinnya ke seluruh yang andil dengan masjid ini. Itu nggak bisa kenapa ini milik umum? Maka minta izinnya untuk ke umum lagi susah gitu. Nah, amanahnya ini. Jadi orang-orang yang akan bahagia itu dia akan menempati amanahnya gitu. Dia akan amanah, tidak akan khianat gitu. Itu. Kemudian wa ahdihim ra'un. Terhadap janjinya dia laksanakan. Gitu. Terhadap janjinya dia melaksanakan janjinya. Makanya saya itu sering ditanya sama anak, ya nanti ayah janji ya ini beliin ini. Enggak, ayah nggak mau janji. Kenapa? Oh kalau nggak janji nggak jadi deh. Insya Allah. Tapi ayah nggak janji, gitu. Tapi insya Allah, yuk kita kalau ada waktu dan ini oke. Nah, kita schedule aja kan ya, schedule ini insya Allah mudah-mudahan gitu. Allah mengizinkan. Tapi kalau janji pasti enggak. Karena ayah nggak tahu nanti besok atau lusa mungkin sakit, mungkin apa, mungkin ada keperluan mendadak atau apa, enggak. Makanya ayah nggak akan. Tapi ya nggak tapi ya kalau waktunya hayu gitu. Kenapa takut ya? Kalau janji itu kan berat gitu. Makanya saya itu suka berat ya. Misalkan ketemu sama teman, salam ya ke istrinya. Kadang suka lupakan gitu. Aduh, insya Allah ya kalau ingat gitu. Kalau kita langsung jawab Waalaikumsalam. Oh ya enggak, kan ke istri kita amanah. Mewakili. Karena kita seolah-olah mewakili. Gitu. Enggak bisa kan dia salamnya ke sana. Titip salamnya ke istri. Insya Allah kalau ingat ya. Kalau mau ya. Kenapa? Karena kadang lupa kan gitu lupa. Gitu. Ada masakan gitu. Boleh nggak aku jawab sekarang Waalaikumsalam lah gitu. Nah kemarin ada yang nanya, Ustaz, gimana kita wajib nggak menjawab ketika ada orang yang salam di HP?
Kira-kira kalau ada orang yang salam di HP itu wajib jawab nggak? Pakai tulisannya Nah, biar apple to apple, tulisan dibalas tulisan, ucapan gitu. Nah, ulama itu dulu itu kan nanyanya di surat, kan nggak ada, kan itu sama ya. Dulu ulama ditanya, Mama bagaimana gitu dulu ulama tasawuf. Mama bagaimana ketika ada surat yang ada assalamualaikum? Apakah wajib kita menjawabnya? Kata ulama salaf ya dulu, ulama salaf dulu itu tergantung niatnya katanya. Niat orang itu apakah ketika nulis assalamualaikum itu niat untuk salam, untuk mendoakan, atau hanya basa-basi ritual aja? Kalau hanya basa-basi ritual tidak wajib. Hanya kita kan nggak tahu ini ritual atau tidak. Justru yang ngejawab yang nulis kan. Oh, yang Kan kita yang baca assalamualaikum. Iya kan? Jadi agak polemik juga, kita yang mengucapkan, kita yang menjawab. kan tadi tulisan, kita jawabnya tulisan lagi. dia baca lagi Waalaikumsalam kan gitu. Tapi kalau di buku kan, di buku gitu ya, Pak. Pembukaan assalamualaikum, atau di surat gitu. Kan orang yang meninggal atau gimana udah di buku gitu ya. Kita yang baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini terbit. Berarti kan kita sendiri ucapan gitu, jawab sendiri. Ya. Kalau secara etika, pasti kalau orang misalnya mungkin WA ya, assalamualaikum ya. Kita, kalau saya ya, saya pribadi, saya tetap jawab waalaikumsalam, jawab kayak gitu ya. Iya. Kecuali dia nggak nulis assalamualaikum, mungkin biasa aja saya kayak gitu. Kalau itu secara etika memang Bagus, iya, iya. Kalau yang kayak gitu, ucapan kayak gitu, pagi-pagi yang ucapin kayak gitu, se-RT yang ucapin semua kita jawab satu-satu, kan nggak mungkin. Nggak ada juga lah yang ya memang tadi maksudnya ini secara fikih ya, secara fikih wajib nggak kita menjawab, kita harus lihat dulu hatinya, kira-kira kita itu dia itu apakah hanya, contoh lagi nih, ada orang yang suka iseng dengan assalamualaikum gitu, kita hanya gitu aja gitu, padahal kita nggak kenal, itu suka nyangkut kan gitu kan gitu. Nah itu sebetulnya bukan salam, dia bukan salam, tapi hanya bahasa-bahasa. Kan suka ada nih, kalau kayak gini lah, kalau ada kita nggak kenal misalkan P gitu ya, suka ada P gitu, dia kan ada anak apa gitu ya, anak gitu P gitu, kalau ngejawab nyangkut nih gitu kan gitu, anak-anak segitu ya. Assalamualaikum juga ada seperti itu, tidak tahu misalnya assalamualaikum tiba-tiba kan kita wah nggak kenal, langsung aja dihapus, nggak dijawab kan. Takut ada yang nipu apa namanya gitu. Jawabnya mati. Oh, Kalau nggak jawab sih, kan nggak jawab mati. enggak, aku di tulisan, nggak di hati, aku salam lagi. Nah itu orang jadi ingin sukses itu harus tepat janji, kemudian amanah, menunaikan amanah, raun, kemudian waladzinahum ala sholawatihim yuhafidun, dia menjaga sholatnya, dijaga tadi khusyuk ya, sekarang menjaga sholatnya. Gimana sih menjaga sholatnya? Yuqimunaha auqatiha, baik itu ketika sholatnya ataupun waktunya ataupun di luar sholatnya. Jadi menjaga di sini tuh sholat itu, lihat, ketika sholat tidak mau mengatakan sesuatu kecuali yang diperbolehkan dalam sholat. Maka di luar sholat pun kita tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diperbolehkan oleh agama. Kita tidak boleh gerak kecuali yang diperbolehkan dalam sholat. Maka di luar sholat pun harus seperti itu menjaga sholat namanya. Jadi menjaga sholat itu di luar sholat pun seperti sholat, gitu. Fokus, ketika kita sholat kan fokus. Maka di luar sholat pun harus fokus. Tujuannya jelas, gitu. Maka di luar pun jangan sholat. Gitu. Itu yuhafidun namanya itu. Jadi menjaga sholat itu bukan real sholatnya saja, tapi perilaku sholat itu harus dijaga. Dan dalam sholat berjamaah, maka di luar sholat pun berjamaah itu dilakukan gitu. Rapi, disiplin, itu di luar sholat gitu. Itu yuhafidun, itu menjaga sholat namanya gitu. Kan kita sholat itu kayaknya ritus aja, hanya menggugurkan kewajiban aja. Buktinya di luar sholat ngomong seenaknya, perilaku seenaknya kan gitu, pandangan seenaknya. Kan ketika sholat kita tunduk aja.
ketika beres sholat, tinggal dikasih ke dia itu pelongan gitu. Itu tidak yuhafiduna, tidak menjaga sholat gitu ya. Artinya yuhafiduna ulaika. Nah, itulah ulaikal humul warisun. Dialah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Warisan apa? Alladzim yarisunal firdaus. Yaitu yang mendapatkan warisan surga firdausnya. Hum fiha khalidun, ya, selamanya tuh dia di surga itu ya. Insyaallah. Jadi ternyata kalau dilihat di sini yang mahdhoh itu ya, yang ibadah mahdhoh itu hanya sholat saja ya. Tapi efeknya mah juga sosial, perilaku dan seterusnya. Justru dalam Quran itu justru sosial lebih banyak daripada ibadah gitu. Makanya senang Allah itu kepada orang-orang yang merasa kaya gitu. Contoh gini, kita mau sedekah. Aduh, kalau sedekah berarti besok gimana tuh aku? Nah, itu berarti ngerasa miskin. Kalau merasa kaya nggak usah dor-dor we gitu. Oh, kaya gue nggak akan kehabisan itu. Maka kalau orang yang merasa kaya dikayakan oleh Allah. Kalau banyak wa'adadah, banyak hitungan, cek Allah teh miskin amat, dia dimiskinkannya gitu. Makanya kalau untuk kebaikan jangan banyak hitungan, jangan wa'adadah gitu. Punya uang berapa? Jebret deh, isukan. Ayah isukan sama ayah lah gitu. Ada. Nah, atau udah kan kita juga, nah itu logika otak masih berperan gitu. Makanya peran iman dengan akal itu ya, antara iman dan akal itu memang agak-agak tojaiyah ya, agak pagedruk tuh. Cek iman mah kieu, tapi cek akal mah kieu, agak beda biasanya. Makanya orang yang selalu logis, pasti semuanya akan dilogiskan. Ah, ibadah nggak logis, udah tinggalkan kan gitu. Tapi kalau dengan iman, wah, makanya maafin saya. Umar ya, kata-kata Umar tuh, Sayyidina Umar tuh Masya Allah karim. Wahai para sahabat, kalau aku tidak melihat Nabi mencium Hajar Aswad, aku nggak mau, musyrik. Tapi karena ini Rasul melakukannya, aku tidak berpikir ini musyrik. Wah, logika aku kan ini, aduh kayak musyrik nih, cek logika. Tapi ini cek keimanan Rasul yang melakukan, maka aku laksanakan gitu. Kenapa? Iman tuh. Padahal logikanya anjeunna rada aduh takut musyrik gitu. Gitu. Kadang kalau menurut saya, Bos, jangan terlalu percaya diri bahwa kita tuh sudah berpikir yang sempurna. Karena apa? Seolah-olah kita sudah menganggap berpikiran yang paling tepat. Yeah. Jadi ketika nggak tepat dengan pemikiran kita, bahwa itu nggak masuk akal. Iya. Yeah. Pada akal kita yang nggak nyampe gitu. Iya. Kita, gitu. Memang gitu. Nah, otak di sini itu biasanya ukurannya otak kita. Saya juga kemarin sering mengatakan gini. Janganlah mengukur kebenaran itu dari diri kita. Selain di kita itu berarti nggak salah. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Eksklusif. Ya. Jadi eksklusivisme itu seperti itu. Jadi di luar diri kita salah. Yang benar hanya saya, hanya golongan saya. Itu eksklusif tuh. Seharusnya inklusif. Di luar diri kita ada kebenaran lain, gitu. Nah, Gue ingat itu yang akal tadi ya. Kan barang siapa yang belajar ilmu tidak ada gurunya dan akalnya, nah akal itu istilahnya mah dari setan atau setan itu. Tapi di sisi lain kan dikatakan bahwa dinu iman wa akalah. Ini sinkronnya gimana? oke. Nah, akal di sini akal yang lebih ke nafsu, hawa nafsu. Jadi bukan akal untuk kemaslahatan umat. Akal di situ akal membela diri, membela golongan. Nah, itu yang dimaksud di situ. Jadi akal-akal karena kalau kita misalkan kayak menurut saya sih kayaknya ini gini, padahal itu mempertahankan perilakunya. Nah, itu yang gawat tuh. Maka itu dijamin dalam hadisnya, fa yatabawa maq'adahu minan nar. Dia mempersiapkan diri untuk ahli neraka. Kan man tafassaral Qur'ana bi ra'yihi, barang siapa yang menafsirkan Quran atau hadis dengan ra'yunya, itu fa yatabawa maq'adahu minan nar.
Tapi dia berarti dia menyiapkan diri untuk neraka. Tapi suatu ketika, Mu'ad, kamu kalau nanti di Sabah kamu ditugaskan jadi hakim di sana, apa yang kamu di sana pasti beda dengan di Madinah. Pasti sesuatunya beda. Kalau ada permasalahan di sana, kamu akan memakai apa? Quran ya Rasul. Gimana kalau kamu nggak menemukan di Al-Quran? Maksudnya otaknya nggak nyampe ke sana gitu ya. Aku pakai hadis ya Rasul. Gimana kalau hadismu di dalam hadis kamu nggak menemukan? Aku pakai ro'yuku yang dibimbing oleh Al-Quran dan hadis. Maka ditemukan kata Rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu diakui otaknya gitu. Nah, jadi intinya otak yang bagaimana, yang tidak boleh, yang mawakarep sorangan, kumakarep sorangan, intinya gitulah. Nah, hawa nafsu itu cenderungnya ke hawa nafsu. Jadi makanya kita ukurannya ulama. Pemahaman kita beda nggak dengan ulama? Semua kitab yang ada di Indonesia itu karangan beliau. Dibid'ahkan juga, padahal ilmunya Masya Allah karim gitu. Kan kita apalagi kan kayak Imam Syafi'i aja wani kan gitu. Jangankan ke Syekh Nawawi, ke Imam Nawawi, ke Imam Syafi'i aja kan berani membid'ahkan gitu. Karena Imam Syafi'i itu ke seluruh dunia, ke ilmuwan dunia itu dipakai rujukan gitu. Lucunya gini kan, ini pendapatnya nih gini. Kita tinggal yang cocok soalnya yang filter dia. Iya gitu. Iya menyaring dia gitu. Dia mendudukan diri dia di atas 4 imam itu. Iya gitu. Ya itu kan khawatirnya seperti itu ya. Nah itu kesombongan akademik itu bahaya ya. Makanya saya itu biasanya mengukurnya ke ulama. Kalau beda dengan ulama kita yang harus tanyakan, bukan ulamanya gitu.